Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita umur panjang sampai saat ini sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mini riset mata kuliah Mekanika Tanah lanjutan semester 3 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, penelitian tugas mini riset kami ini membahas tentang stabilitas lereng. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Azmi Raditya, yang kedua Damar Rizkullah Damar Prawira, yang ketiga Muhammad Akbar, yang keempat Fitra Wijaya, yang keenam Alvin Ferdinand Fahmi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi dari tugas mini riset kami. Yang pertama, latar belakang. Wilayah Sembahe, Deli Serdang merupakan daerah berbukit dengan karakteristik topografi curam. Faktor utama resiko longsor, yang pertama geomorfologi. Lereng curam meningkatkan gaya gravitasi. 2. Curah hujan tinggi. Air yang meresap ke dalam tanah meningkatkan tekanan air pori, melemahkan kekuatan tanah. Rumusan masalah. Apa saja faktor-faktor geoteknik yang mempengaruhi stabilitas lereng? 2. Metode apa yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi lereng secara efektif? 3. Solusi apa yang dapat diterapkan untuk mencegah longsor? Tujuan penelitian. 1. Analisis. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng. 2. Rekomendasi. Memberikan solusi mitigasi untuk mencegah resiko terjadinya longsor. Landasan teori. Konsep stabilitas lereng. 1. Lereng stabil jika gaya geser tanah lebih kecil dari gaya gravitasi. 2. Faktor keamanan atau F. F lebih kurang dari 1,5 sama dengan lereng tidak stabil dan rentan longsor. F sama dengan 1,5 lereng kritis, potensi longsor tinggi. F lebih dari 1,5 lereng stabil. Baik, selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis dibagi menjadi 3. Yang pertama itu metode irisan atau slice method. Metode ini lereng dibagi menjadi irisan vertikal untuk analisis keseimbangan gaya. Metode ini cocok untuk tanah heterogen atau adanya aliran air. Yang kedua ada metode Frobenius. Metode ini menggunakan prinsip keseimbangan momen dan dia lebih sederhana tetapi cukup akurat untuk analisis awal. Yang ketiga ada metode elemen hingga. Simulasi kekuatan geser hingga longsor terjadi. Metode ini memberikan hasil yang rinci dan cocok untuk kondisi kompleks. Metodologi penelitian. Yang pertama, tinjauan umum. Kami memilih lokasi di Jalan Sembahe, Namur Rambe, Deli Serdang. Alasan kami memilih lokasi ini karena kawasan berbukit dan rawan longsor dan representatif untuk studi stabilitas lereng. Model lereng dibuat menggunakan perangkat lunak AutoCAD untuk visualisasi. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami lakukan itu observasi secara langsung, melakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi kondisi lereng. Yang kedua ada dokumentasi, foto dan video untuk mendukung deskripsi visual. Dan yang ketiga data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan ada 2. Yang pertama itu ada kuantitatif, di mana data kuantitatif itu dimensi lereng seperti tinggi lereng atau kemiringan lereng. Yang kedua ada data kualitatif, di mana data kualitatif itu adalah kondisi tanah seperti komposisi tanah, tingkat kelembagaan tanah dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi mini riset kami ini menghasilkan data tanah yaitu dengan berat volume tanah 15,75 kN per meter kubik di daerah lereng tersebut. Lalu kohesi tanahnya 8,90 kN per meter kuadrat. Lalu sudut geser dalamnya 28 derajat 16 detik. Selanjutnya ada analisis stabilitas lereng. Lereng dibagi menjadi 11 irisan untuk perhitungan stabilitas. Metode Frobenius digunakan untuk menghitung faktor keamanan. Faktor keamanan minimum ditemukan di area dengan kemiringan curam dan infiltrasi air yang tinggi.
Hasil utamanya adalah bagian lereng dengan F mendekati 1,5 memiliki risiko longsor yang tinggi. Selanjutnya ada pengaruh hujan. Curah hujan intensif meningkatkan tekanan air pori, mempercepat kelongsoran. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari mini riset kami ini, penelitian kami ini, yaitu stabilitas lereng dipengaruhi oleh curah hujan, aktivitas manusia, dan sifat tanahnya. Metode Valenius dan irisan memberikan hasil analisis yang cukup baik untuk kondisi di Jalan Sembahe. Selanjutnya ada mitigasi. Pemodelan geoteknik menunjukkan perlunya langkah mitigasi untuk mencegah longsor. Ada beberapa saran dari penelitian kami ini, yaitu saran dari hasil penelitian kami untuk nanti dijadikan evaluasi di daerah lereng tersebut, yaitu ada drainase, yaitu rancang saluran drainase untuk mengurangi tekanan air pori. Selanjutnya, melakukan penghijauan untuk menstabilkan tanah. Yang ketiga, perkuatannya yaitu gunakan geosintetik atau retaining wall untuk meningkatkan stabilitas lereng. Selanjutnya, tingkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko longsor dan mempelajari langkah mitigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Mulya Jaya dengan NPM 23072100073 perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 3, yaitu apakah metode analisis yang digunakan dalam penelitian kelompok 3 sesuai dengan kondisi lereng yang sedang diteliti, dan jika sesuai berikan alasan yang tepat mengenai metode tersebut dalam penelitian kelompok 3. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita Ade Mulya Jaya dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apakah metode analisis yang digunakan dalam penelitian kelompok kami sesuai dengan kondisi lereng yang sedang diteliti, dan jika sesuai berikan alasan yang tepat mengenai metode tersebut dalam penelitian kelompok 3. Jawabannya adalah tidak. Karena apa ya? Karena mini riset kami ini masih terbilang rancu ya, karena lagian dilakukan dalam keadaan agak buru-buru. Di hasil penelitian tidak didapat sesuai yang dikehendaki, jadi istilahnya berantakan. Baik, sekian saja. Mohon maaf, mungkin jawabannya kurang atau luar ekspektasi. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahmadi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah hasil mini riset kalian sudah sesuai dengan target kalian? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ilham Nanda dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah hasil mini riset kalian sudah sesuai dengan target kalian? Jadi jawabannya tidak. Sama seperti jawaban kelompok sebelumnya. Mini riset ini masih dilakukan dengan sembrono dan tidak sesuai tuntunan. Jadi target yang diinginkan tidak tercapai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Perdita Nasution dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang stabilitas lereng. Apa tujuan dari stabilitas lereng tersebut? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari M. Lutfi Aditya dari kelompok 4 dengan pertanyaan, apa tujuan dari stabilitas lereng tersebut? Jawabannya, tujuan dari stabilitas lereng adalah untuk mencegah longsor, melindungi infrastruktur dan manusia, serta memastikan keamanan konstruksi di daerah lereng. Stabilitas lereng juga penting untuk mempertahankan fungsi ekologis dan estetika area tersebut. Sekian jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia Manurung. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa dampak anisotropi sifat mekanik tanah terhadap analisa stabilitas lereng? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kelompok 5 dengan pertanyaannya, apa dampak anisotropi sifat mekanik tanah terhadap analisis stabilitas lereng? Jawabannya,
anisotropi sifat mekanik tanah seperti kekuatan geser yang bervariasi dengan arah dapat menyebabkan analisis stabilitas tidak akurat jika tidak diperhitungkan. Hal ini berpotensi membuat lereng tampak stabil pada kondisi tertentu, tetapi sebenarnya rentan longsor di kondisi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3 mengenai stabilitas lereng. Bagaimana pengaruh kemiringan lereng terhadap stabilitas? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan Muhammad Yusuf dari kelompok 1. Bagaimana pengaruh kemiringan lereng terhadap stabilitas? Kemiringan yang lebih curam meningkatkan resiko ketidakstabilan karena gaya gravitasi yang lebih besar. Lereng dengan kemiringan kecil lebih stabil karena gaya geser cenderung lebih kecil dibandingkan dengan gaya penahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Noval. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa risiko jika tanah timbunan tidak mencapai kepadatan yang disyaratkan? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki Noval dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya, apa risiko jika tanah timbunan tidak mencapai kepadatan yang disarankan? Jadi jawabannya, jika tanah timbunan tidak mencapai kepadatan yang disarankan, resikonya yang muncul meliputi penurunan tanah yang berlebihan, daya dukung yang rendah, dan potensi longsor yang dapat membahayakan infrastruktur di atasnya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia Menurung, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 3. Bagaimana metode probabilistik digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng di zona rawan longsor? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Amelia Manurung dari kelompok 5. Dengan pertanyaan bagaimana metode probabilistik digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng di zona rawan longsor. Jawabannya, metode probabilistik digunakan dengan mempertimbangkan variasi parameter tanah seperti kohesi, sudut geser, dan beban untuk menghitung probabilitas kegagalan lereng. Teknik ini memberikan gambaran lebih realistis tentang risiko longsor dibandingkan dengan pendekatan deterministik. Sekian jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia Manurung, saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 3. Apa alasan metode BISOP tidak cocok untuk analisis lereng dengan lereng berlapis? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Amelia Manurung dari kelompok 5. Dengan pertanyaan, apa alasan metode BISOP tidak cocok untuk analisis lereng dengan lereng berlapis? Jawabannya, metode BISOP menggunakan pendekatan keseimbangan batas yang mengasumsikan sifat tanah homogen. Untuk lereng berlapis, karakteristik setiap lapisan tanah berbeda, misalnya kohesi dan sudut geser, sehingga metode ini tidak dapat menangkap kompleksitas interaksi antar lapisan dengan akurat. Pendekatan yang lebih kompleks seperti metode elemen hingga lebih disarankan. Sekian jawabannya, terima kasih.